Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi beberapa hari yang lalu kita semua warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bisa kemudian menyaksikan bahwasanya pesta demokrasi ataupun pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan aman, damai dan tentram dan berjalan dengan lancar ya teman-teman, yang jelas. Dan teman-teman, kalau kemudian saat ini tentunya hasil-hasil daripada pilkada di beberapa wilayah ya, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu tampaknya sudah ketara hasilnya, baik melalui real count dari KPU ataupun melalui quick count dari lembaga-lembaga survei yang ada di seluruh Indonesia ya teman-teman. Yang jelas kalau kemudian kita melihat hasil-hasil gambaran sementara saat ini, sini ada hal yang sangat mengagetkan yang betul-betul bikin kita semua kaget ya, dimana sebuah partai besar yang lahir di era reformasi teman-teman. Ini partai yang dulu di era reformasi ketika mereka lahir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pada waktu itu belum punya kemudian anggota dewan, belum mempunyai perwakilan di DPR ataupun MPR, dan mereka belum punya anggota kader-kadernya yang kemudian menjadi gubernur ataupun bupati ya, jelas, ataupun wali kota belum ada. Dan mereka di bawah tekanan dulu rezim Orde Baru, tapi kemudian memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian mulai daripada era reformasi itu tumbuh menjadi partai raksasa, salah satu partai terbesar di Indonesia ya teman-teman. Dan memang kemudian dibuktikan dari beberapa pileg dan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu memenangkan kontestasi tersebut ya, selalu berada di posisi yang utama. Nah ini kalau saat ini kemudian di awal tahun 2025 ini sepertinya juga kondisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampaknya sangat kritis ya teman-teman. Kenapa saya bilang sangat kritis? Jadi kemudian memang ini sepertinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai kecolongan nih, kalah di wilayah yang betul-betul vital untuk kemudian keberadaan eksistensi Partai Demokrasi Perjuangan. Gimana enggak, karena saat ini calon-calon daripada gubernur ataupun wakil gubernur, pasangan calon gubernur yang kemudian dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di wilayah Pulau Jawa itu nyaris semuanya hampir kalah ya, hampir dipastikan kalah melalui hitung relay yang memang kemudian masih sementara, kecuali di DKI Jakarta. Itu pun kita nggak ngerti kalau kemudian timbul dua putaran, kan repot juga, karena PDIP ini berdiri sendiri ya di beberapa wilayah untuk mencalonkan pasangan gubernur ataupun wakil gubernur gitu kan, di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini sangat telak sekali. Kenapa saya bilang sangat telak? Karena ini memang gambaran daripada ke depan pileg ataupun pilpres di 2029. Walaupun mungkin terlalu awal ya, tapi gambarannya ketara sekali. Karena kenapa? Pulau Jawa ini adalah salah satu pulau yang penduduknya terpadat dan jumlah penduduknya terbesar di Indonesia gitu kan, dibandingkan dengan pulau-pulau lain di luar Indonesia. Artinya memang kemudian sepertinya kalau yang menang di Pulau Jawa itu kalau pilpres kan selalu memenangkan pilpres ya. Selalu kalau partai ada yang kemudian menang di Pulau Jawa, kemungkinan besar dia mencalonkan calonnya di pilpres biasanya menang gitu kan. Menang 2 provinsi aja di Pulau Jawa, seakan-akan kalau pilpres itu udah menang. Karena di Pulau Jawa ini kan memang betul-betul padat penduduknya dan jumlah penduduknya banyak. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 285 juta ya saat ini. Di Jawa Barat sendiri aja hampir 58 juta penduduknya itu kan. Ini luar biasa sekali, artinya memang ini Pulau Jawa itu salah satu tempat yang sangat vital ya bagi eksistensi suatu partai, yang dalam artian ketika nanti kontestasi 5 tahunan ya, baik itu pileg ataupun kemudian pilpres teman-teman. Nah ini memang kemudian kalah telak ya, seperti kemudian calonnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di Jawa Timur, Ibu Risma Trihari ini juga kalah ya, gambarannya tertinggal jauh dari pasangannya Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Begitupun juga di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah ini yang lebih gawat lagi. Kenapa? Karena Jawa Tengah ini lambang kebesaran, lambang supremasi daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Karena Jawa Tengah semenjak kemunculan lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasca reformasi, Jawa Tengah inilah lumbungnya suaranya PDIP kalau kemudian ada pileg ya segala macam lah, perolehan pemilu teman-teman, sampai kemudian sebut sebagai kandang banteng. Bayangkan saat ini kemudian calonnya kalah ya teman-teman, calonnya daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Bapak Andika Perkasa dan Indar Priadi kalah dengan pasangan yang didukung Kim Plus, yaitu di sini kan Bapak Muhammad Lufti dan Taj Yassin. Nyusul kemudian kalau Jawa Barat ya sepertinya susah karena memang kemudian calon dari Kim Plus adalah kader Partai Gerindra ya, Bapak Deddy Mulyadi. Memang popularitasnya luar biasa, elektabilitasnya luar biasa, jadi Jawa Barat itu taruh lepas lah. Lihat lagi kemudian ke Provinsi Banten. Provinsi Banten calon daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Bu Airin Rahmidiani juga kalah ya, dari pasangannya Sony dan Andra. Ini kalah, udah ketara dia, udah tertinggal ya melalui quick count ataupun real count ya teman-teman. Tinggal kita menunggu kemudian di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta ini kan memang kemudian juga kritis. Sampai saat ini kita belum tahu pasti apakah kemudian pasangan Rano Karno, pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa memperoleh kemenangan satu putaran, artinya 50% plus satu suara. Nah ini sampai dengan saat ini kita belum memperoleh kepastian gitu kan, karena memang saling klaim ini kan, pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno ini sudah mengklaim bahwasanya mereka menang ya di Pilkada DKI Jakarta. Sebaliknya pasangan daripada Ridwan Kamil gitu kan dan Suswono yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju ini juga menyatakan bahwasannya juga kemungkinan besar akan ada 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran ceritanya repot lagi ini teman-teman, pasti keteteran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang kunci dari semua kekalahan yang ada ini memang kemudian PDIP di beberapa provinsi di Pulau Jawa ini kemudian munculnya mantan presiden Indonesia yaitu Joko Widodo yang mengendorse ya baik paslon-paslon yang akan maju di Pilkada di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Ini memang rawan karena memang kemudian ini kan sebetulnya juga asal usulnya kan internal PDIP gitu kan, dan memang banyak kemudian dari internal PDIP yang kemudian bergabung juga dengan mantan presiden kita Bapak Joko Widodo kan. Nah, ini memang dari internal ya gambarannya ini. Kekalahan PDI ini memang dari internal karena memang kan mantan presiden kita Joko Widodo ini popularitasnya masih sepertinya luar biasa, utamanya di Jawa Tengah gitu kan, yang memang beliau punya pengikut atau simpatisan dalam jumlah besar yang disebut Projo. Nah Projo ini kan memang kemudian cikal bakal asal usulnya dulu juga dari orang-orang PDIP gitu kan, para simpatisan PDIP. Jadi memang kemudian sakitnya dari dalam ya, internal. Jadi ini memang kemudian kemarin Joko Widodo ini kan turun langsung ya, turun gelanggang mengendorse, mengkampanyekan daripada calon-calon yang memang kemudian notabene kemudian calon-calon daripada Koalisi Indonesia Maju gitu kan, baik yang di DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan. Yang jelas kalau di DKI Jakarta kemudian faktor turunnya Anies Rashid Baswedan dan para pengikutnya yaitu anak abah ini juga efek kejutnya luar biasa ya. Di satu sisi mantan presiden kita Joko Widodo mengkampanyekan Ridwan Kamil DKI Jakarta, tapi Anies Baswedan kemudian turun gelanggang juga kan, kemudian untuk dan anak abah para pengikutnya ini bertekad untuk memenangkan pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno, dan itu memang kemudian patut disyukuri lah oleh para pendukung ataupun simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekalipun memang kemudian ideologinya berbeda dan kemudian kelompoknya Anies Baswedan dan PDI Perjuangan memang pernah konflik ketika dulu zaman pilkada ya, ketika calonnya dari PDI Perjuangan yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok berhadapan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi lupakanlah itu kan gitu kan. Memang saat ini memang PDIP butuh sosok seperti Anies Baswedan, dan memang kemudian gayung bersambut ya. Begitupun juga para simpatisannya Ahok atau Basuki Cahayapurnama pun kemudian yang disebut Ahoker juga sepertinya legowo ya, kemudian bisa menerima Anies Baswedan kalau kemudian mendukung ya calon mereka yang notabene merupakan calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, anak abah sendiri juga memang kemudian bertekad habis-habisan untuk memperjuangkan calonnya Pramono Anung dan Rano Karno ini gitu kan. Yang jelas memang saat ini
nggak ada pilihan, memang PDIP harus kemudian regrouping lagi, menyusun kekuatan ulang. Dan ya gimana lagi, faktanya kan memang kalah ya, utamanya di Pulau Jawa. Ini suatu fase yang kritis, terendah dalam sejarahnya ya, kondisi terendah PDIP dalam sejarah semenjak PDIP lahir dari era reformasi ya teman-teman, titik terendah ya saat ini. Dan memang kemudian sudah terjadi ya, mau nggak mau memang butuh sosok seperti Anies Baswedan yang memang paling tepat kalau menurut saya. Memang kemudian memang pas dipasangkan tokoh PDIP ini dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu kan. Suka nggak suka, karena ini ibaratnya striker itu ya harus padu nih ya strikernya ini. Ini memang pilihan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau kemudian masih pengen kemudian eksistensinya terjaga sampai kemudian 5 tahun ke depan. Suka nggak suka, kalau kita lihat peta politiknya memang ya faktanya seperti itu. Karena memang kemudian kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nggak lepas sebetulnya dari faktor-faktor yang terjadi dari orang-orang yang asal usulnya internal PDIP yang kemudian sekarang keluar gitu kan, bahkan kemudian memilih posisi yang berseberangan, bahkan berkonfrontasi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap partai yang membesarkan mereka gitu kan. Ini faktanya gitu kan. Dan memang saat ini sosok Anies Baswedan ini saya pikir sangat penting buat regrouping, buat konsolidasi kekuatan PDI Perjuangan untuk depannya. Dan pasnya lagi memang kalau kemudian memang Anies Baswedan ini kemudian seakan-akan dipasangkan sebagai petokohan dari PDIP berpasangan dengan Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan ini memang sudah dibuktikan ya teman-teman, dimana kemudian Ahoker juga menerima dengan legowo, begitupun juga anak Abah juga sudah legowo untuk kemudian memilih pasangan yang disokong partai yang dulu berseberangan ataupun berbeda ideologi secara ekstrim dengan mereka. Karena memang kemudian tokoh sentral mereka ya menyatakan bertekad untuk mendukung pasangan daripada PDI Perjuangan. Dan Anies Baswedan ini juga bukan orang sembarangan. Beliau akademisi yang basic pendidikannya luar biasa dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Saya pikir juga nggak akan sembarangan asal dukung gitu kan, pasti sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Dan beliau sosoknya pas ya kalau kemudian berdiri tegak dengan Bapak Basuki Cahayapurnama. Pas ini. Jadi tokoh pentokohan Anies Baswedan itu memang bagusnya seperti ini, dia nggak ke arah kanan, nggak ke arah kiri, tapi di tengah-tengah gitu kan. Dan saya pun juga berharap bahwasanya kedepannya Partai Demokrasi Perjuangan mau nggak mau kemudian merangkul Anies Baswedan semakin erat, bekerja sama untuk menyongsong ya 5 tahun ke depan gitu kan. Tapi ini memang perjuangannya masih berat karena memang satu-satunya bentengnya, salah satunya adalah kemudian DKI Jakarta ya, yang memang sampai dengan saat ini masih saling klaim apakah akan ada 2 putaran atau 1 putaran. Kalau kemudian 2 putaran tuliskan ya teman-teman, karena memang di seberang lawannya PDI Perjuangan itu banyak partai ya, PDI Perjuangan cuma berdiri sendiri. Artinya saat ini julukan teman-teman kalau mau lihat kandang banteng atau lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya udah bukan Jawa Tengah lagi gitu kan. Antara barometer simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya barometernya antara Pulau Bali dan Jakarta. Karena memang calon yang memang kemudian bisa memenangkan, salah satunya yang calon-calonnya menang ya salah satunya adalah di Pulau Bali ya, Wayan Koster dan Giri ya, pasangannya ini menang sepertinya kan. Hitungan sementara unggul di Pilkada Bali. Dan kalau di Medan ya sepertinya kalah ya, pasangannya Bobi Nasution ini sepertinya yang dicalonkan dari Kimpes ini udah meninggalkan jauh Bapak Edi Rahmayadi yang kemudian memang dicalonkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tampaknya kemudian memang lumbung kandang bandeng sekarang bukan lagi Jawa Tengah ya julukannya. Ya sepertinya kalau mau pindah yang dijuluki kandang bandeng ya yang paling pas cuman Pulau Bali ya teman, pulau yang memang kemudian penduduknya juga lumayan banyak gitu kan, dan memang salah satu provinsi yang mungkin kaya ya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Ini provinsi yang memang kemudian pusat barometer pariwisata di seluruh dunia. Salah satunya Pulau Bali ini, teman-teman. Destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi orang ya. Berapa wilayah di dunia salah satunya adalah Pulau Bali. Nah, ini memang kemudian masih PR-nya satu ya. Jelas-jelas yang lain kalah, ini PR-nya kemudian untuk menjaga paling tidak agar pasangannya Pramono Anung dan
Rano Karno bisa menangkan pilkada di DKI Jakarta. Baik itu nanti 1 putaran atau mungkin bahkan 2 putaran. Tentunya Anies Baswedan dan para simpatisannya tentunya pastinya sudah bersiap bertekad untuk kemudian habis-habisan untuk memperjuangkan kemenangan paslon daripada PDI Perjuangan. Dan saya sendiri kok lihat juga senang ya gitu. Ketika kemudian Basuki Cahayapurnama dan para pengikutnya atau hacker kemudian dengan legowo mau kemudian berdamai lah gitu kan, walaupun dengan para Anies Baswedan dan para pengikutnya. Ini suatu pasangan yang sangat pas. Nah itu aja teman-teman. Jadi artinya memang saat ini memang tahun 2025 ini, akhir tahun 2024 ini fase titik terendah ya PDI daripada kondisi partai ya, kritis ya. Memang kemudian kedepannya kritis, tapi memang PDI sudah membuktikan bahwasanya awal kemunculannya pun dalam posisi berjuang gitu kan. Partai yang kemudian memang belum punya apa-apa, belum punya anggota dewan baik di DPR atau MPR, belum mempunyai kader-kader yang jadi bupati ataupun wali kota ataupun gubernur, tapi PDI kemudian bisa survive. Dan saya pikir kondisi ini pernah dilewati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya memang balik lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus konsolidasi dan kemudian menyusun ulang kekuatannya ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam seduluran.